Ini visinya. Bagaimana kami bisa terus bertumbuh untuk menjadikan perbedaan yang ada, kita saling bersaudara. Nah, mungkin bahasa yang populer itu malahan di Kawanua ya. Torang sama bersaudara. Torang sama bersaudara. Bahwa memang kita sebenarnya bersaudara, sesama anak bangsa yang memang melihat tentang perbedaan, melihat tentang keberagaman sebagai sebuah karunia ilahi yang perlu kita kelola, yang perlu kita rawat, yang perlu kita jadikan fondasi untuk kita mengelola kekayaan dan juga sekaligus permasalahan yang ada di negeri ini. Selamat Bakudapa, sahabat Kawanua dan pemirsa. Bertemu lagi bersama kami, Kawanua One, dan kali ini bersama saya, Donald Sendo. Kawanua One hadir dengan mengangkat segmen sosial kali ini dengan judul WKPUB Merawat Keberagaman Mengikis Intoleransi. Sahabat Kawanua, sudah hadir bersama saya di studio Kawanua One perwakilan dari WKPUB yang akan menjelaskan apa sebenarnya WKPUB dalam kaitan merawat keberagaman dan mengikis intoleransi. Sudah hadir di studio Pak Hosea Sudarno, Pak Hosea Sudarno sebagai Ketua Umum WKPUB. Ya, betul. Selamat Bakudapa, salam jumpa. Sudah hadir di studio Ibu Herli Maramis Pasaribu sebagai Bendahara Umum dari WKPUB. Pemirsa dan sahabat Kawanua, saya akan mulai perbincangan ini dengan tentunya pertanyaan pertama karena mungkin masih banyak pemirsa dan sahabat Kawanua yang belum mengenal atau mengetahui apa itu WKPUB. Pak Hosea, bisakah Bapak menjelaskan kepada pemirsa dan sahabat Kawanua apa sebenarnya yang dimaksud atau yang disebut WKPUB itu? Iya, WKPUB itu singkatan dari Wadah Komunikasi dan Pelayanan Umat Beragama. WKPUB ini lebih banyak berorientasi atau secara geografis di Jakarta Timur. Hanya kegiatannya memang kami baru di luar Jakarta Timur, bahkan di luar daerah khusus ibu kota untuk orientasi kegiatannya, hingga tidak membatas. Nah, Wadah Komunikasi dan Pelayanan Umat Beragama sebenarnya hampir sama dengan FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Nah, biasanya memang kalau FKUB itu yang membentuk pemerintah dan biasa artinya untuk aktivitas dan kegiatannya kalau tidak salah dapat juga anggaran Pak Nat dari pemerintah. Nah, kalau kami ini semacam partikelir lah, artinya WKPUB ini muncul dari komunitas masyarakat bawah dan juga untuk kehidupannya ya mereka berswadaya. Jadi kami pengurus barangkali lebih sebagai koordinator, fasilitator dan juga semacam pendamping komunitas di dalam melakukan kegiatan untuk menggapai visi dan misi WKPUB. Dalam perjalanan suatu organisasi, biasanya kan ada yang melatar belakang. Kalau boleh dijelaskan juga, kira-kira latar belakang pendirian WKPUB ini apa ya yang mendasari terbentuknya wadah WKPUB ini? Kasus 98, kerusuhan kasus 98, terutama 15 Mei yang terjadi di Jakarta. Ternyata itu kan bukan hanya di Jakarta saja, hampir seluruh Indonesia. Bahkan Dewan Gereja-Gereja sedunia menginformasikan bahwa Indonesia berada dalam kondisi kekerasan yang luar biasa, pelanggaran atau terjadi kerusuhan di ambang batas HAM. Itu yang paling kuat melatar belakang. Kemudian pada perjalanannya ketika banyak juga terjadi kerusuhan dengan rumah-rumah ibadah, lalu di Jakarta Timur itu muncul beberapa tokoh agama untuk kemudian mereka berkumpul, untuk mereka berdiskusi, untuk mereka berdialog menyikapi kondisi yang sedang terjadi, kondisi yang sangat rawan perpecahan. Nah, itulah yang kemudian membawa pada sebuah perhatian dan
kepedulian atas kondisi lingkungan masyarakat yang dari sisi kesehatan sangat rawan, juga pendidikan membutuhkan perhatian, juga masalah ekonomi, dan juga masalah sosial yang jelas memang perlu mendapatkan perhatian atas berbagai kompleksitas permasalahan yang mewarnainya itu. Nah, itulah yang kemudian para tokoh ini berkumpul, baik dari saudara-saudara yang berlatar belakang Muslim, ada beberapa tokoh, ada Pak Ustadz, kemudian dari tokoh Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Mereka berkumpul dan memikirkan untuk bisa menyikapi dan menyatakan kepedulian. Nampaknya tidak cukup hanya kumpul saja. Belajar dari sebenarnya untuk masalah keberagaman, untuk masalah kebersamaan, untuk masalah perbedaan, mungkin sekitar pertengahan tahun 90-an di tingkat elit itu soal keberagaman, soal kerukunan antar umat beragama sebenarnya sudah mulai tumbuh. Hanya di tingkat bawah ini kan mereka perlu belajar, perlu dibangun, perlu ditolong berikut dengan permasalahan yang mewarnainya. Katakanlah contohnya kalau perutnya lapar, pasti itu yang lebih dahulu. Artinya masalah ekonomi nggak mudah untuk membuka pikiran bagaimana merawat keberagaman, merawat perbedaan yang sebenarnya itu adalah saudara-saudara kita. Dan bisa memungkinkan untuk bergandengan tangan, yuk kita melakukan apa yang menjadi keprihatinan di sekitar kita, di masyarakat, di negeri ini. Nah, itu concern, perhatian, keprihatinan yang juga mendapat perhatian untuk disikapi, mengembangkan kepedulian, bukan hanya sekedar berkumpul, berbicara menyangkut masalah perbedaan, tetapi juga apa solusi-solusi lebih lanjut di dalam merawat perbedaan, merawat keberagaman. Itulah kemudian terbentuk pada tanggal 26 Juli 1999 berdiri BKPUB itu. Jadi karena keresahan, kegelisahan terhadap apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada saat itu, kemudian 29 Juli 1999 terbentuk dan dideklarasikanlah BKPUB. Pak Hosea, kalau bicara saat ini kan tentu sebagai wadah, sebagai organisasi ada pengurusnya ya. Bisakah Bapak menjelaskan ke pemirsa dan sahabat Kawanua, komposisi kepengurusan itu bagaimana meramu ketika berbicara tentang keberagaman dan bicara toleransi? Ya, kami mencoba untuk memikirkan. Jadi dari kepengurusan yang ada, mulai dari tentu berproses Pak Donald, artinya tidak seketika itu bisa ditangani secara lengkap, terutama menyangkut struktur di dalam kepengurusan. Tetapi tentang keberagamannya itu yang kita utamakan. Jadi kepengurusan yang ada yang berlatar belakang Islam. Kemudian yang pertama itu angkatan, atau saya sebenarnya angkatan atau generasi kedua sebenarnya. Setelah dalam kepengurusan ya, setelah pengurus yang pertama. Semula saya hanya sebagai pengurus bidang, kemudian baru pada kepengurusan kedua naik menjadi ketua umum. Nah, yang pertama itu mulai memperhatikan tentang keberagaman, jadi ada ketua, sekretaris, bendahara, dan seterusnya. Itu ada yang mereka dari ketuanya Kristen, wakil ketuanya Muslim, kemudian sekretarisnya ada bendahara dari Protestan, kemudian ada yang dari Buddha, lalu pengurus yang lain ada yang dari komunitas yang lain, ada Konghucu, ada Hindu, ada Buddha. Nah, baru kemudian seiring dengan berjalannya waktu kan kemudian kita mencoba untuk menyesuaikan dengan
susunan pengurus sesuai dengan undang-undang tentang yayasan atau perkumpulan, maka ada badan pembina atau penasehat, lalu ada badan pengawas, lalu ada badan pengurus. Mereka yang pengurus yang sudah lama itu biasa tetap kita masukkan di dalam kepengurusan badan penasehat. Jadi awal-awal yang masuk di dalam badan penasehat atau badan pembina termasuk Gus Dur, Presiden Abdurrahman Wahid ketika waktu itu belum jadi presiden, ya? belum jadi presiden. Kemudian ketika beliau kemudian meninggal diganti adiknya Gus Solah. Nah, kemudian ketika Gus Solah meninggal, ini kami baru melakukan pendekatan untuk menggantikan. Tetapi di dalam kepengurusan seperti badan pengawas itu tetap ada. Jadi merata semua, baik dari badan pembina, badan pengawas dan pengurus itu semua dari latar belakang agama masuk di dalam kepengurusan itu. Apakah WKPUB ini hanya di Jakarta sebagai pusat atau sudah ada cabang-cabang atau perwakilan di daerah di seluruh Indonesia ini? Karena bentuk wadah seperti WKPUB ini sebenarnya banyak. Di Manado pun ada, lalu juga di Papua, lalu di Sumatera juga ada. Kemudian kalau di Jawa ini bukannya di Jakarta, di Jawa Tengah juga ada, kemudian di Jawa Timur itu lembaga-lembaga seperti ini banyak. Apakah mereka menamakan FKUB swasta atau menamakan wadah pertemuan atau komunikasi umat beragama atau badan kerjasama antar umat beragama seperti di Minahasa, kalau tidak salah mereka BKSAUA itu. Nah, dan kami sempat ada kerjasama di sana. Nah, itu sebenarnya kita menyepakati untuk setiap tahun kami ketemu. Jadi sebagai bentuk jejaring yang kita lakukan untuk saling berbagi dalam proses perkembangan maupun juga di dalam menopang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memang diperlukan di sana. Misalnya ketika ada bencana tertentu di tempat tertentu, nah itu yang kemudian menjadi link untuk kerjasama, terutama yang tadi ya. Jadi apa ya, mungkin sepemahaman gitu ya, seperti WKPUB. Sahabat Kawanua dan pemirsa, saya akan menggali lebih dalam lagi tentang apa itu WKPUB, masih bersama dengan Ketua Umum WKPUB dan Bendahara Umum WKPUB. Pak Osea, ya. Kan kalau di organisasi itu pasti ada visi misi yang mendasari gerak landasan untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengontrol tindakan organisasi, pasti visi misi sesuai dengan yang dicantumkan. Bisakah Bapak sampaikan secara gamblang apa sih visi misi WKPUB yang dirumuskan sejak dari pendirian sampai saat ini? Iya, visi WKPUB membangun persaudaraan sejati antar sesama anak bangsa. Ini visinya. Bagaimana kami bisa terus bertumbuh untuk menjadikan perbedaan yang ada kita saling bersaudara. Nah, mungkin bahasa yang populer itu malahan di Kawanua ya. Torang sama bersaudara. Torang sama bersaudara. Saya pikir itu menjadi inspirasi bahwa memang kita sebenarnya bersaudara, sesama anak bangsa yang memang melihat tentang perbedaan, melihat tentang keberagaman sebagai sebuah karunia ilahi yang perlu kita kelola, yang perlu kita rawat, yang perlu kita jadikan fondasi untuk kita mengelola kekayaan dan juga sekaligus permasalahan yang ada di negeri ini. Sebab kalau kita berjalan sendiri-sendiri, pasti yang terjadi pandangan perbedaan sebagai suatu saingan, sebagai sebuah permusuhan atau perlawanan. Saya pikir itu harus dikikis, sebab itu tidak akan membangun toleransi, tidak akan membangun persaudaraan
persaudaraan, tidak akan memperkokoh keberadaan kita yang Bhinneka Tunggal Ika. Nenek moyang kita saja itu mereka sudah memiliki filosofi, sudah memiliki moto dalam semangat berjuang seperti motonya Gajah Mada, bagaimana mempersatukan Nusantara, bagaimana dalam kebinekaan tetapi kita tetap satu Indonesia. Nah, itu yang kemudian kami coba bahasakan di dalam memelihara keberagaman itu, kita orang bersaudara. Sahabat Kawanua dan pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, kita saksikan dulu yang satu ini. Berjumpa kembali bersama kami, Kawan Nuawan, dalam topik bahasan WKPUB, merawat keberagaman, mengikis intoleransi. Masih bersama Ketua Umum WKPUB, Pak Hosea, dan Bendahara Umum Ibu Herli. Pak Hosea, tentu kan dalam sebuah organisasi bukan hanya bicara wacana, bukan hanya bicara dialog atau kata-kata, tetapi ada peran nyata yang harus dilaksanakan. Apa yang sudah dilaksanakan secara umum oleh WKPUB dalam kaitan merawat keberagaman dan mengikis intoleransi? Itu terkait dengan misi WKPUB yang membangun dan mengembangkan iman serta implementasinya dalam kebinekaan bangsa Indonesia bahkan dunia. Bukan hanya kemudian hanya untuk Indonesia saja, agar misalnya kehadiran WKPUB dengan visinya membangun persaudaraan sejati yang misinya tetap mewadahi dan mengimplementasikan iman yang berbeda, kepercayaan yang berbeda itu tetap eksis. Nah, ini memang bukan perkara mudah. Dengan pikiran bahwa ketika kita mulai, ketika kita bisa mewujudkan itu dengan harapan dunia pun bisa belajar dari negeri ini. Bukan mustahil bangsa-bangsa lain pun mereka berada di dalam keberagaman yang juga tidak mudah untuk mereka bersinergi, membangun kehidupan, menyatakan kebaikan, menyatakan keadilan, menyatakan kasih Allah Sang Khalik di tengah-tengah kehidupan. Nah, jadi tetap menjadi pegangan menghargai iman satu dengan yang lain. Tetapi kita kan tidak cukup hanya menghargai saja dan berjumpa. Nah, justru itulah yang kemudian dalam mengimplementasikan iman itu dalam bentuk kegiatan, sekaligus supaya itu menjadi perekat gitu, menjadi lem satu dengan yang lain. Sebab kalau tidak ada aktivitas, berarti sebenarnya tidak ada perekat, tidak ada lem, dan tidak nampak keberagaman yang ada, persaudaraan yang sejati. Nah, disinilah kemudian kita mencoba untuk menelorkan, mencoba untuk menyikapi sesuai dengan permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Kita membuat program-program kegiatan. Terutama adalah permasalahan yang memang dihadapi oleh masyarakat bawah, tingkat grassroots, dengan harapan mereka dengan kegiatan itu langsung melihat, oh iya ya, ternyata meskipun berbeda ya, tetapi bisa gandengan tangan, bisa melakukan sesuatu, bisa menyikapi permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan bahkan boleh menyatakan keindahan. Nah, di situ kita boleh mendasarkan visi misi itu dalam ikatan cinta kasih yang sejati. Dalam bentuk konkretnya apa ya? Beberapa kegiatan tentu memang tidak mudah, sehingga kami memang harus berkomunikasi dengan komunitas. Nah, komunitas ini kan ada berlatar belakang mereka pemerintah, ada berlatar belakang perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak swasta, selain komunitas tadi beragama yang lain. Sehingga kegiatan diantaranya kami bersilaturahmi dengan pihak pemerintah. Ini sebagai sebuah bentuk kebersamaan untuk kita bisa komunikasi,
bisa masuk ke tingkat pemerintahan yang paling bawah, RT, RW, bahwa WKPUB ini sungguh memiliki concern dan ingin menyatakan kepedulian untuk menyikapi permasalahan dalam rangka membangun persaudaraan yang sejati. Silaturahmi. Sebenarnya kami ada beberapa program mulai dari tingkat anak-anak sampai pada orang dewasa. Yang tadi terkait dengan lembaga-lembaga pemerintah yang perlu kita juga bersinergi. Kemudian itu juga sekaligus memperkenalkan anggota-anggota atau utusan-utusan dari komunitas tadi. Kemudian beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam komunitas dewasa, misalnya sambil melakukan perkunjungan, mengenal supaya bisa kemudian memberitakan perkunjungan ke rumah-rumah ibadah di Indonesia. Sehingga kadang-kadang ya misalnya para sesepuh yang tua-tua di Yuswo kan bukannya jalan-jalan itu Pak Dona. Oke, kita wadahi, tetapi supaya juga bisa menjadi berkat, supaya bisa menjadi pembawa berita yang baik tentang keberagaman untuk generasi berikutnya, berjalan-jalanlah ke Bali, perhatikan kehidupan komunitas Hindu, berjalan-jalanlah ke Tebuireng, ke komunitas Muslim, dan Semarang, ke ada kelenteng yang terkenal itu juga di Toban, kemudian Bihara, ke Borobudur atau ke tempat lain. Banyak tempat-tempat yang bersejarah yang akan memberikan pembelajaran untuk itu. Ajaran terkait dengan perilaku, terkait dengan apa yang disembah itu menjadi sangat penting agar mereka bisa memberitakan. Nah, hal yang sama juga untuk anak-anak pra-remaja atau remaja, supaya mereka mengenal kehidupan dan aktivitas umat beragama, juga mengadakan perkunjungan, tapi lingkupnya di Jakarta, ke katedral, ke Masjid Istiqlal, kemudian ke Tugu, itu yang Protestan, itu kan gereja cukup lama gitu, dan mereka dari situ kemudian akan mengetahui, oh kalau gereja Tugu itu terkenal dengan Portugis, memahami itu, kemudian keroncong misalnya dari sana, dan juga di sana ada tempat kremasi, itu kan di dekat situ ada Vihara Buddha, Hindu juga ada. Nah, kami bawa ke sana sehingga mengetahui, oh gitu, orang dikremasi secara keyakinan mereka gitu. Dan itu juga kemudian mengembang sehingga orang Kristen pun kami sudah sering Pak Dunar melayani jemaat kami yang minta dikremasi. Kemudian ini untuk remaja. Yang dewasa juga kami mengajak untuk peduli kepada masyarakat pedalaman, dan kita sebenarnya nggak jauh, sehingga kami cukup memiliki relasi yang dekat dengan komunitas Baduy, dan beberapa kali mereka mengalami kebakaran, baik yang Baduy dalam maupun luar, itu kami selalu mengadakan kegiatan ke sana, membantu. Jadi komunitas kita bawa ke sana. Yang mengejutkan kadang-kadang hal kecil, karena mereka minta alamatnya di Jakarta di mana, tidak kami menduga. Mereka mau menjual madu, tapi jalan kaki loh, dari Pandeglang, Banten itu, dapat ketemu alamat kami sambil menawarkan itu. Kami terkejut luar biasa. Nah, itu menjadi semakin mengikat persaudaraan dengan saudara yang selama ini barangkali seolah-olah menjadi objek. Menurun kepada pemuda, kami ada kegiatan live-in dan juga pelatihan-pelatihan. Nah, live-in ini perwakilan dari komunitas yang ada yang menjadi anggota WKPUB tinggal beberapa hari di komunitas tertentu, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, belajar dari sana. Dan apa yang mungkin bisa dilakukan kecil-kecilan di situ? Maksudnya ini kan yang sudah dilaksanakan, dan saya yakin tentu WKPUB masih banyak sekali detail-detail kegiatan atau acara yang sudah dilaksanakan yang tidak cukup untuk disampaikan dalam satu sesi dialog. Ya. Saya ingin ke pertanyaan selanjutnya. Apakah WKPUB sudah melakukan kegiatan-kegiatannya di daerah Sulawesi Utara, di Kawanuan, di Kawanua atau di daerah Sulawesi Utara? Apalagi kan kalau bicara toleransi kan
Manado dan Tomohon itu dua kota yang masuk dari 10 kota tertoleran di Indonesia. Apakah WKPUB sudah masuk ke daerah sana untuk melakukan kegiatan? Iya, nah ini menarik itu Pak Donald. Kalau tadi dewasa, pemuda, kemudian remaja, kami juga memiliki perhatian. Dan tahun kemarin kami mengedepankan pelayanan, menengahkan kegiatan bagi anak-anak balita. Tadinya kami mau bikin yang agak besar, tapi karena waktu sehingga hanya di Jakarta Timur saja. Bagaimana kami mengajarkan, menanamkan nasionalisme dan sedini mungkin tentang beragama pada anak-anak itu. Anak-anak mana? Utamanya adalah anak-anak yang selama ini kita layani untuk kesehatan mereka, untuk peningkatan gizi mereka. Kami membentuk di Jakarta Timur ini ada 5 kecamatan, yang masing-masing kecamatan itu ada yang kami sebut dengan AISA. AISA singkatan dari Anak Indonesia Sehat. Jadi balita-balita terutama yang mereka memang perlu mendapatkan peningkatan gizi, itu yang kita perhatikan. Kerjasama dengan pemerintah, RT RW, sehingga di sana ada posyandu. Jadi AISA ini semacam kegiatan posyandu plus. Jadi kami menyampaikan makanan tambahan, kemudian juga pendampingan terkait dengan kesehatan ketika ada anak balita yang kurang sehat. Juga ada sedikit pendampingan aktivitas semacam pendidikan balita. Katakanlah satu contoh sederhana, kita ajak mereka bernyanyi tentang Garuda Pancasila. Ada konsep mereka tentang Indonesia, pengenalan terhadap Pulau Jawa, Sumatera, dan seterusnya, keberagaman. Mereka sudah mulai, oh ada gambaran, ini anak balita. Nah, ini contoh sederhana. Lalu belajar tentang kesehatan, cuci tangan, membersihkan lingkungan. Itu di mana, Pak? Untuk anak-anak. Apakah di Sulawesi Utara? Tadi kan pertanyaan saya di Sulawesi Utara. Nah, dari Jakarta ini kemudian ada pengurus teman dari nampaknya ini terbaca, dan teman pengurus dia kalau nggak salah mantan ketua bidang usaha dana, mencoba untuk menginformasikan hal itu, dan senang sekali sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama terjadi kesepakatan kami pergi ke Minahasa di daerah Mokupa di Kecamatan Tumbariri. Nah, mereka langsung meminta untuk bisa nggak itu AISA itu dilakukan di Mokupa di Tumbariri. Ya kami sampaikan kegiatan yang dilakukan seperti ini. Monggo, silahkan. Mungkin teman-teman BKSAUA dari Mokupa itu bisa bersama-sama untuk melakukan. Nah, tapi karena nampaknya mereka tetap menghendaki, oke, kami akan coba lakukan itu, tapi WKPUB datang dong, launching di Tumbariri. Oke, akhirnya kami ke sana rame-rame dengan tim perwakilan dari AISA 1 sampai 5 di Jakarta Timur. Kemudian kita melakukan pelayanan kesehatan, kemudian launching AISA itu masuk Minahasa Selatan atau mana itu ya? Masih Minahasa ya? Ya, di situ. Nah, sekaligus kami merayakan Hari Toleransi Internasional bersama-sama. Jadi momen itu kami tandai dengan launching di sana. Kemudian juga ada beberapa kegiatan yang, nah itu untuk di Kawanwa, Pak Donald. Nah, kami belum bisa ada rencana lebih lanjut. Kebetulan ada anggota BKSAUA, pengurus BKSAUA, Ibu Pendeta itu beliau pindah ke Minahasa Utara, Gemiti Minahasa Utara. Nah, beliau menghendaki, beliau meminta, tapi namanya kami belum bisa untuk memenuhi. Nah, itu masih dalam planning untuk mungkin bentuk kegiatan selanjutnya gitu. Sahabat Kawanua dan pemirsa, kedepannya tentu akan banyak hal yang bisa dilakukan oleh WKPUB. Banyak kegiatan dan banyak peran yang akan dijalankan oleh WKPUB. Sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, kita ikuti lagi yang satu ini.
Kembali bersama kawan Wawan, masih bersama saya Donald Sendo. Bapak dan Ibu, kita akan mengakhiri sesi dialog ini. Saya ingin bertanya begini, ini kan WKPUB ini wadah. Bagaimana kalau ada pemirsa atau sahabat kawan Wa yang ingin join nih, pengen gabung nih dengan WKPUB? Oke. Bagaimana sih caranya? Ya, ya. Nah, kami tidak terlalu banyak persyaratan, Pak Donald. Jadi ketika pengen bergabung, artinya pengen terlibat di dalam pelayanan WKPUB, kami sangat terbuka, baik mewakili komunitas maupun secara pribadi. Nah, begitu mereka terlibat, kami biasanya ikatannya itu katakanlah yang mau menjadi anggota, kami terbuka, ada iuran, atau kalau misalnya itu mewakili atau atas nama sebuah perusahaan yang ingin memberikan donaturnya untuk mendukung kegiatan WKPUB, maka kami langsung kemudian mendaftar sebagai anggota WKPUB. Caranya menghubungi sekretariat kan? Lalu menghubungi sekretariat kami, ada juga nomor telepon yang bisa dihubungi pengurus WKPUB. Seperti alamat sekretariat yang ada di layar ini. Ya. Jadi pemirsa dan sahabat kawan Wa, jika Anda ingin menghubungi WKPUB untuk menjadi bagian dari WKPUB, hubungi sekretariat WKPUB seperti alamat dan nomor yang ada di layar ini. Sahabat kawan Wa, pemirsa yang berbahagia, saya akan mengakhiri pertanyaan ini dengan pertanyaan pamungkas ceritanya. Setelah mendengar pembicaraan ini, mungkin ada sahabat kawan Wa atau pemirsa yang tertarik ingin membantu, berdonasi, entah uang atau bahan, barang, apapun itu demi kepentingan toleransi di Indonesia. Nah, kalau ada pemirsa atau sahabat kawan Wa yang ingin memberikan donasi, bagaimana caranya? Ya, bisa nanti juga menghubungi pengurus, dan apa yang mungkin hendak disampaikan kami bisa memberikan jawaban, karena sebenarnya kami juga ada pondok pesantren yang juga memiliki kebutuhan-kebutuhan di sana selain kebutuhan terkait dengan kegiatan WKPUB. Nah, itu juga bisa kami informasikan. Jadi berbagai kebutuhan yang ada, saya pikir juga bisa dihubungi kami secara langsung untuk kami kemudian bisa, dan biasa kami itu pasti menjadi percakapan paling tidak di dalam kepengurusan di harian atau terinformasikan di dalam pleno bahwa hadir utusan atau anggota baru dari tempat lain, dan ada perhatian, kepedulian untuk membantu WKPUB. Nah, itu biasanya kami memang percakapkan di dalam pengurus dari harian maupun di pleno. Bu Herlin mungkin mau tambahkan? Ya, kita ada 2 nomor rekening, ada di BCA dan Mandiri. Yang di BCA nomornya 88 104 06616 atas nama Hosea Sudarno dan Herli Maramis Pasaribu. Yang di Mandiri 006 00 07 84 35 39 atas nama Herli Maramis Pasaribu dan Hosea Sudarno. Sahabat kawan Wa dan pemirsa, jika Anda tergerak atau ingin melibatkan diri untuk membantu WKPUB, Anda dapat menghubungi sekretariat WKPUB, atau Anda dapat mentransfer ke rekening yang sudah disebutkan, atau seperti nomor rekening yang ada di layar kaca saudara. Sebagai akhir dari perbincangan ini, saya akan minta closing statement dari Ibu dan Ibu Herlin dan Pak Hosea. Silakan Bu, closing statement. Kami sangat berterima kasih dengan diundangnya di Kawan Wa, channel Kawan Wa ya. Kawan Wawan, untuk boleh memaparkan apa yang sudah dilakukan oleh WKPUB. Dan kami berharap para pendengar yang boleh ikut ambil bagian untuk kita bersama-sama membangun bangsa dan negara kita. Terima kasih.
Oh, saya silakan Pak. Ya, yang pertama terima kasih untuk perjumpaan, untuk talk show pada kesempatan ini bersama dengan kawan Wawan di bulan kemerdekaan, tapi juga sekaligus di bulan-bulan atau di suasana kondisi yang memprihatinkan, kondisi pandemi. Mari kebersamaan ini semakin menguatkan kita untuk memperkokoh, merawat keberagaman, semakin membangun persaudaraan yang sejati. Saya yakin di dalam kebersamaan akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk kita bisa menyikapi permasalahan-permasalahan yang muncul di negeri ini dalam kasih dan dalam toleransi. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, Pak Donald. Terima kasih. Sahabat Kawanua dan pemirsa, ketika suatu perbedaan menjadi kendala dalam bernegara, ketika sesuatu hal menjadi intoleran, maka butuh sesuatu untuk menjembataninya. Butuh sesuatu untuk menghilangkan perbedaan itu. Karena torang semua basudara, karena kita semua bersaudara. WKPUB hadir merawat keberagaman, mengikis intoleransi. Saya Donald Sendo undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Kawanua.